Hello gengs, welcome back to my channel. Lebih baik curhat yang bermanfaat daripada gibah yang tidak berfaedah. Aku pakai lipstick dulu ya sebelum kita coret-coleman ya, biar curhatnya tambah endol. Jadi gini gengs, aku mau cerita. Sebenarnya ini kisah tentang adik aku ya. Jadi setelah aku melahirkan, adik aku itu baru hamil. Jadi bedanya anakku dan anaknya adik aku itu kira-kira 1 tahun. Jadi begini ceritanya. Ketahuan dia hamil itu udah 2 bulan. Waktu itu dia masih kerja. Tapi udah tahu dia hamil itu, dia memutuskan untuk resign karena dia mau ngejaga kehamilannya gitu. Setelah itu aku kan tahu ya semua aktivitasnya dia karena memang kita tinggal bareng. Walaupun tinggal bareng, kita melakukan aktivitas masing-masing kayak nyuci baju kayak gitu. Waktu itu adekku hamil itu kebetulan musim panas, musim kemarau gitu. Jadi air di rumahku itu kering. Jadi mau nggak mau kita harus nimbah air di rumah tetangga. Kebetulan rumah kita di atas, jadi mau nggak mau kita harus ngangkatin air dari bawah ke atas kayak gitu. Jadi gini, adikku tuh mau belajar dari kisahku lagi hamil. Karena waktu aku hamil itu aku males gerak. Jadi anakku juga di dalam tuh males gerak juga. Jadi dari dia hamil muda, dia tuh udah aktivitasnya tuh ekstrim banget gitu, nimbah air lah, nyuci dari bawah ke atas lah, diangkat sendiri karena suaminya kan bekerja gitu. Karena dia nggak mau ngerepotin orang lain juga, aku bantuin, dia nggak mau karena aku juga punya anak kecil kan. Nah udah gitu, setelah pas banget 7 bulanan, besoknya dia ngerasa kayak sakit perut gitu. Kirain kita mau lahiran, tapi ternyata setelah kita periksa ke dokter andalan kita, bidan andalan kita maksudnya, terjadilah pendarahan kayak gitu. Kita khawatir dia lahiran sebelum waktunya. Tapi kata bidannya, nggak apa-apa, ini hanya kecapean aja, jangan terlalu capek-capek kayak gitu. Nah setelah itu datanglah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan ke-9 gitu. Aku nanya sama adekku karena memang sudah kelewat HPL. Terus udah gitu aku nanya, kok kamu nggak ngerasa mules mau lahiran kayak gitu? Enggak, kata dia. Udah mungkin belum waktunya kali ya. Orang yang namanya belum waktunya lahiran, masa kita paksa-paksa buat lahiran. Setelah itu bulan ke-10 gitu kan, kita agak yang khawatir gitu loh, masa bulan ke-10 belum ada tanda-tanda untuk melahirkan, belum ada tanda-tanda mules-mules kontraksi kayak gitu, kayak yang waktu aku alamin gitu pas 9 bulan anakku lahiran. Kita khawatir dong ya kan, masa nggak ngeluh mules atau ngeluh mau lahiran kayak gitu, nggak ada dia gitu. Kita nggak periksa ke dokter karena kita inget dianya juga, adekku maksudnya, waktu lahiran dulu di mamaku itu 10 bulan. Mungkin turunannya seperti itu kali ya, lahirnya itu kira-kira 10 bulanan. Udah begitu sampai bulan ke-11 itu udah worry banget, udah khawatir banget. Akhirnya kita memutuskan untuk periksa ke bidan andalan kita. Nanya kan, betapa kagetnya kita. Dia bilang ini sudah over banget waktunya, udah overtime banget. Dia bilang udah lama, seharusnya udah lahiran kayak gitu loh. Tapi anehnya adekku nggak ngerasain kontraksi apa-apa, nggak ngerasain mules-mules gitu. Nah dikarenakan di bidan andalan kita itu alat-alatnya kurang memadai, jadi dirujuklah ke rumah sakit besar di Cirebon. Udah gitu nyampe sana, kata dokternya, ini memang sudah waktunya harus lahiran kayak gitu.
dan harus sesar. Kaget dong adekku sama suaminya. Kemudian, tapi dok gimana kalau misalnya normal aja gitu? Kalau normal bisa, tapi nunggu 1 minggu dan itu sangat berisiko kepada anaknya karena sudah mengalami pengapuran, katanya gitulah bahasa kedokterannya. Tapi kekeh adekku sama suaminya mau normal aja kayak gitu. Tapi kata dokter ya kayak gitu harus sesar. Jadi ya sudahlah, demi kebaikan bersama, demi keselamatan dedek bayinya dan ibunya, akhirnya sesar aja katanya gitu. Oh ya udah seperti itu ya, alhamdulillah udah melakukan operasi sesar. Sebelumnya kata adekku, sebelum melakukan operasi harus puasa dulu katanya, barulah dilakukan operasi. Bibir gue seksi, jijik ya. Udah seperti itu alhamdulillah, dede bayinya keluar dengan selamat gitu. Meskipun katanya, kata mamaku yang menemui bayinya yang pertama, maksudnya tuh nemuin bayinya karena bayinya dibawa ke ruangan khusus bayi, dia tuh nggak nangis. Kan bayi normal itu kan awal lahir tuh harus nangis ya kan, tapi dia nggak nangis. Tapi kata dokternya nggak apa-apa, yang penting harus dijemur di bawah matahari kalau pagi gitu. Udah seperti itu. Singkat cerita, pulang kan adekku, dia cerita sama gue, sama keluarga. Kata gue, sakit enggak lahiran sesar itu? Katanya tuh pertama mau operasi dia harus puasa, terus area pinggangnya ini disuntik disuntik obat bius kayak gitu. Jadi kayaknya tuh mati rasa kayak gitu, di belakang ini pinggang sampai belakang itu mati rasa, nggak bisa dia gerak apa-apa. Tapi masih sadar gitu dia, dedenya, dia perutnya di sayat-sayat juga dia berasa gitu loh, tapi nggak terlalu sakit. Kemudian udah dedenya keluar, dia tahu, terus yang sakit tuh dijahitnya katanya gitu. Itu tuh rasanya sakit banget, dan mau nyusuin bayinya juga, mau miring juga dia nggak bisa, bener-bener mati rasa, bener-bener kaku, bener-bener kayak mati sebelah kayak gitu loh. Udah kan gitu. Terus juga kata dokternya banyak pantangan, katanya nggak boleh senyum, nggak boleh ketawa kayak gitu, nggak boleh, harus senyum, nggak boleh ketawa, nggak boleh kentut, nggak boleh batuk, nggak boleh bersin. Lucu aja kan gitu loh. Takutnya tuh jahitannya tuh kenapa-napa. Waktu aku normal biasa aja, keluar bayinya udah kayak gitu loh. Aku nggak ada pantangan yang berarti kayak gitu. Terus sehari-harinya adik gue harus memakan kurang lebih 0,5 kilo telur rebus. Itu katanya supaya jahitannya itu cepat kering kayak gitu. Udah kan, next. Jadi biasa kan kalau baru lahiran, anak baru lahir banyak yang nengokin kayak gitu, dari saudara-saudara jauh, saudara deket kayak gitu. Jadi ada tuh saudara yang nyeletuk kayak gini, katanya lahirnya di rumah sakit ya, kok sesar, kenapa? Kurang gerak ya katanya gitu. Padahal aku tahu banget, gila banget adekku itu nggak bisa diem kayak gitu loh. Dia mau ngelakuin semua hal sendiri, nggak mau dibantu karena dia berpikir nggak mau bayinya males atau bayinya kurang gerak atau nanti lahirannya susah kayak gitu. Kata orang tua kan kayak gitu, banyak pantangan waktu kita hamil. Jadi jangan itu mitos katanya. Kata orang tua gini, waktu hamil jangan banyak makan udang, nanti anaknya saat mau lahiran tuh maju mundur cantik kayak gitu. Udahlah kata gue sih, turutin aja, nggak yang ngelawan, itu mitos aku nggak percaya, nggak usah seperti itu, kita turutin aja. Terus dia bilang kayak gitu, kurang gerak ya makanya sesar kayak gitu. Orang lahiran sesar tuh belum jadi ibu yang sempurna, dia bilang begitu. Aku yang ngedengernya juga nggak ngerasain tuh kayak apa ya, kok gitu banget gitu loh.
nengok-nengok aja, nggak usah yang kayak nyinyir kayak gitu. Padahal aku tahu banget adekku itu gerak terus karena dia nggak mau anaknya males, atau misalnya dia juga nggak mau lahiran sesar kayak gitu loh, dia maunya normal. Kemudian dia bilang nggak jadi ibu sempurna tuh maksudnya apa ya? Jadi bapak gitu. Jadi bapak lahirannya dari bool. Kayak gitu. Aku yang ngedengernya juga ngerasa apa ya? Setega itu. Padahal mau normal, mau sesar juga itu adalah seorang ibu yang memperjuangkan kehidupan anaknya kayak gitu. Iya kan? Sesar maupun normal itu sama-sama sakit. Malah aku ngedenger cerita adekku itu kayak aku nggak ngerasain, tapi kayak yang lebih sakit ya kayaknya daripada normal kayak gitu. Karena waktu aku lahiran normal nggak ada pantangan, nggak ada apa-apa kayak gitu, udah lahiran udah selamat kayak gitu. Tapi adekku itu sesar ada pantangan, terus jalannya nggak boleh cepet-cepet kayak gitu, terus jahitannya juga lama keringnya kayak gitu loh. Sakitnya sangat luar biasa sekali, tapi kenapa dengan teganya beliau mengatakan hal yang demikian? Bikin kita sakit, ya kan? Kalau menurut gue ya, memang apapun yang kita lakukan itu akan menjadi nyinyiran orang kayak gitu. Cuman apa ya? Ketika kita dibilangin kayak gitu tuh emang sakit gitu loh. Tapi kalau ngedengerin omongan orang aja, jadi kita tuh iya ya, jadi drop gitu loh. Kita nggak ngelakuin apa-apa kayak gitu. Lahiran sesar itu belum jadi ibu yang sempurna karena tidak mengeluarkannya dari dari alat vital kita. Tapi aku pikir sama-sama sakit, sama-sama berjuang kayak gitu loh. Menurut saya kata-kata yang sangat amat tidak perlu diucapkan itu ya jangan, apalagi itu menyakiti hati orang kayak gitu, apalagi orang yang baru lahiran kayak gitu. Kita dikasih anak syukur, dikasih lahiran normal alhamdulillah, lahiran sesar juga alhamdulillah, karena memang itu sama-sama seorang ibu yang berjuang demi keselamatan anaknya kayak gitu ya kan. Sebenarnya sama aja, jadi nggak usah dinyinyirin kayak gitu, malah dikasih semangat. Oh sesar, harus dikasih wejangan yang jangan kayak gini ya, jangan kayak gini. Apa susahnya sih menasehati orang daripada menyinyiri orang kayak gitu? Apa salahnya sih bikin orang yang lagi sedih itu tuh happy kayak gitu loh, ya enggak? Jadi aku ngerasa kasihan aja gitu, adek aku udah berusaha sedemikian rupa, dia udah berusaha untuk lahiran normal dengan cara dia banyak gerak, tapi memang Allah ngasih jalannya seperti itu. Yang penting kan dede bayinya sama ibunya tuh sehat walafiat kayak gitu kan. Yang terpenting itu kan. Jadi jangan sesar belum jadi ibu yang sesungguhnya, terus jadi apa? Ya gak sih? Jangan menyakiti hati ibu deh. Karena lahiran itu gak gampang. Normal maupun sesar. Sama-sama sakit. Ya kan? Jadi masih mending kita tuh memberikan sesuatu yang masukan-masukan yang bermanfaat kayak gitu loh, daripada nengok tapi cuma nyinyirin kayak gitu. Nggak ada yang orang yang mau sesar, maunya juga normal. Jadi daripada kita nyinyir, mending kita like, comment, and subscribe channel aku. Bye.